Sahabat NKRI, salam kembali dengan saya Suara Kebangsaan Ferdinand Huta Hayan. Menarik kalau kita melihat apa yang terjadi beberapa hari terakhir. 2024 masih jauh, tetapi aromanya sudah semakin menusuk. Auranya semakin tebal. Publik bertanya-tanya, siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi ke depan? Mengapa saya memilih kata meneruskan bukan mengganti? Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini harus diteruskan. Infrastruktur yang sudah dibangun harus diteruskan karena ini adalah kunci masa depan bangsa kita. Maka kalau saya memilih kata mengganti, yang khawatir nanti adalah berganti pula kebijakannya dan kita kembali ke zaman kelam masa lalu. Ini yang kita tidak inginkan. Maka saya memilih kata siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi sendiri yang akan menjadi 3 periode? Kita tidak tahu. Apakah ada tokoh yang sudah dipilih oleh Pak Jokowi? Kita juga tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi, setidaknya 3 hari terakhir, ada yang menarik untuk dicermati. Yang pertama, manuver Anies Baswedan ke bawah, ya, lintas daerah. Dia meninggalkan wilayahnya Jakarta, sementara COVID semakin menggila. Dia memilih untuk jalan-jalan ke Sumedang, panen padi, entah untuk apa. Kalau hanya alasan untuk ketahanan pangan di Jakarta, tanpa panen itu pun ketahanan pangan di Jakarta akan terjamin. Tidak ada alasan untuk meragukan ketahanan pangan di Jakarta. Yang kedua, pernyataan Pak Jokowi di acara Seknas Jokowi yang menyatakan kepada relawan-relawannya, sabar, tunggu, cermati. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah adanya sekelompok makhluk 212 yang mencoba menjual nama Rizik Syihab menjadi calon presiden 2024 nanti. Ya, menarik ini. Kalau kita cermati, tonton sampai habis, nikmati ya monolog ini sambil makan goreng pisang atau singkong goreng sambil ngopi. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan ini, manuver politiknya lebih kental daripada nuansa kinerjanya. Banyak masalah di Jakarta, terbiarkan begitu saja. Dia memilih jalan-jalan ke Jawa Barat, berfoto, dispiralkan, entah untuk apa. Tidak ada alasan soal ketahanan pangan. Semua petani dari daerah akan berlomba-lomba menjual hasil pertaniannya ke Jakarta. Karena mereka tahu Jakarta itu adalah pasar yang besar. Sebetulnya kalau Anies serius dan benar mau menjaga ketahanan pangan di Jakarta, dia harusnya menyiapkan penyangga di daerah berhadapan dengan tengkulak-tengkulak. Supaya petani sejahtera. Belilah hasil pertanian rakyat kita itu dibawa dengan harga di atas tengkulak. Itu yang harus kau lakukan, Nis. Bukan pura-pura panen. Tidak ada gunanya gimmick-gimmick seperti itu sekarang. Rakyat kita sudah cerdas. Yang kedua, pernyataan Pak Jokowi kepada relawannya ini menarik. Ketika banyak relawan Jokowi yang sekarang bertransformasi, merubah diri, membentuk organ baru menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Sementara di internal partai PDIP juga tak terlihat siapa yang akan diusung. Belum terlihat, ya. Ada manuver Puan Maharani juga yang kita lihat jelas-jelas bahwa ini muatan politiknya sangat tinggi. Wajar dan sah saja sebetulnya Puan Maharani berusaha mempopulerkan dirinya, menjual dirinya, meningkatkan elektabilitasnya. Itu hak politik, sah-sah saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi dia akan menjadi salah ketika menginjak dan membenamkan orang lain yang justru lebih berpotensi untuk menjadi calon yang diunggulkan. Nah, itulah ketidakbolehannya. Nah, kalau terkait dengan pernyataan Pak Jokowi ini, kemana kira-kira Pak Jokowi akan memberikan dukungannya? Apakah ke Prabowo? Kita tidak tahu. Apakah ke Ganjar? Kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti pernyataan ini mengandung rahasia yang harus kita cermati betul-betul. Ada apa? Apakah sudah ada kesepakatan di atas sana, di tingkat elit? Kita juga tidak tahu. Yang terakhir, bagaimana kalau tentang Rizik Syihab? Saya malah mengusulkan, pasangkan saja Anies Baswedan dengan Rizik Syihab. Supaya pertarungan politik ini menjadi semakin jelas. Siapa kelompok nasionalis Indonesia dan siapa kelompok non-nasionalis non-Indonesia. Bagi saya menarik ini, pasangan Anies Baswedan dan Rizik Syihab ini mungkin akan menjadi lawan yang tangguh meskipun tidak akan menang. Tetapi akan tangguh. Pertandingan di lapangan akan keras, pertempuran di lapangan akan keras. Tapi apakah ini akan terjadi? Saya juga tidak tahu. Karena Rizik Syihab juga sedang menghadapi tuntutan di pengadilan. Jaksa penuntut umum terakhir menuntut Rizik Syihab 6 tahun. Bagaimana kalau dia divonis oleh hakim 4 tahun?
lewat sudah peluangnya untuk menjadi calon presiden. Jadi kelompok 212 ingin menjual Rizik Syihab, saya pikir ini jualan tak laku ya, meskipun ya ada bagusnya dipasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan, Rizik Syihab, capres, cawapres. Keren sih. Monggo silakan dilanjutkan. Tetapi ya Anda akan berhadapan dengan Indonesia seutuhnya. Sahabat, kembali kepada 2024. Mari kita lihat bahwa 2024 ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Indonesia. Ketika Anda mendukung calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki kapabilitas untuk memimpin negara ini, maka disitulah kita menunjukkan bahwa kita tak cinta Indonesia. Tapi ketika kita mendukung sosok tokoh yang memang memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, memiliki pengalaman memimpin, maka itu adalah bentuk cinta kita kepada Indonesia. Ayo kita dukung bersama siapapun tokoh yang akan kemudian berani menyatakan akan membela NKRI, membela Pancasila, dan memiliki kualifikasi sebagai pemimpin ke depan yang meneruskan apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Jangan kita biarkan negara ini kembali ke masa kelam masa lalu. Kita harus maju terus. Kita harus menjadi bangsa besar karena memang kita adalah bangsa paling besar di antara bangsa-bangsa. Ingat, kita adalah bangsa besar. Jangan sampai negara ini dibawa mundur oleh sekelompok orang yang tidak ingin bangsa ini maju. Ayo maju bersama-sama untuk NKRI. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.